Jauh sebelum langkah manusia menorehkan peradaban, terbentang sebuah daratan purba, Jawa Dwipa. Hutan dan hutannya adalah singgasana bagi pohon-pohon raksasa, yang akarnya yang kokoh menjuntai, laksana tirai menuju alam gaib. Di sini, bahkan sang surya pun harus berjuang. Menumpahkan pilar-pilar cahayanya menembus kanopi tebal yang angkuh, dan di bawahnya, kabut abadi merayap perlahan. Menyelimuti setiap rahasia yang terkubur di lantai hutan. Kehidupan di sini bukanlah kehidupan yang biasa dikenal, sepasang mata merah menyala mengawasi dari balik kegelapan abadi. Roh-roh penasaran berwujud cahaya spektral biru. Melayang tanpa tujuan di antara semak belukar yang basah. Udara terasa begitu berat dan pekat. Dipenuhi partikel debu gaib yang berkilauan saat tersentuh sisa cahaya. Setiap jejak yang tertinggal bukanlah milik manusia, melainkan bukti keberadaan makhluk-makhluk mitologis penjaga tanah ini. Kekuatan alamnya begitu liar dan tak terkendali. Sebuah sungai berarus deras membela hutan dengan amarahnya. Batu-batu sungai raksasa, yang lisin dan purba, berdiri kokoh menantang aliran air yang tak kenal lelah. Di atas singgasananya yang basah, sesosok siluman ular raksasa, beristirahat dalam keagungan yang mengerikan. Hanya ada keheningan yang mencekam. Diiringi gemuruh air dan desisan-desisan aneh. Dari kedalaman hutan, inilah potret sesungguhnya dari tanah ini. Sebuah pemandangan dari tebing karang yang kuram, menatap hutan tak berujung. Ombak samudra selatan yang ganas menghantam dasar tebing, dengan kekuatan yang mampu meremukkan tulang. Langit di atasnya bergerak dengan cepat. Seolah pulau ini adalah makhluk hidup raksasa yang sedang bernapas dengan gelisah. Sebuah pengingat abadi. Betapa kecil dan rapuhnya manusia di hadapan kekuatan sejati Jawa Dwipa. Di jantung peradaban yang agung, di bawah kubah-kubah emas, kekhalifahan Utsmani. Sebuah kabar getir tiba dari ufuk timur. Kabar tentang sebuah tanah yang subur namun terkunci. Sebuah pulau perkasa yang menolak cahaya baru. Di singgasananya, sang sultan termenung dalam kebijaksanaan, memikirkan takdir jutaan jiwa di seberang lautan. Peta dunia terbentang di hadapannya. Namun satu titik, Jawa Dwipa, seolah diselimuti kegelapan yang tak tertembus. Namun jawaban atas sebuah tantangan besar seringkali datang bukan dari kekuatan duniawi, melainkan dari keteguhan jiwa. Di tengah kemegahan istana, berdirilah Syekh Subakir. Seorang alim dengan jubah putih yang bersahaja, wajahnya memangkarkan ketenangan samudra. Dan sorot matanya menyimpan kedalaman ilmu sang pencipta. Sebuah pilar cahaya dari jendela istana seolah memilihnya, menandakan bahwa dialah yang terpilih untuk membuka jalan suci itu. Maka, takdir pun mulai berlayar. Dari sebuah pelabuhan yang ramai di kala senja keemasan, langkah-langkah mantap sang syekh menaiki geladak kapal. Sebuah langkah kecil bagi seorang manusia, lompatan raksasa bagi sebuah keyakinan. Untuk terakhir kalinya, ia menatap daratan yang ditinggalkannya, bukan dengan keraguan, melainkan dengan tekad yang membaja. Ditiup angin harapan, ia siap menempuh perjalanan yang akan mengubah sejarah sebuah bangsa. Kapal itu pun membelah lautan luas, menjadi titik kecil di tengah kebesaran ciptaannya. Langit di atasnya adalah sebuah pertanda. Sebagian cerah menjanjikan harapan, sebagian gelap mengingatkan akan rintangan. Di ujung haluan kapal, sang syekh berdiri sendiri. Tatapannya lurus menembus cakrawala. Dalam keheningan samudra, bibirnya bergerak tanpa suara, menyatukan jiwanya dengan sang pemilik takdir, mempersiapkan batin untuk pertempuran yang tak terlihat. Bekal yang dibawa sang syekh bukanlah senjata biasa, melainkan sebuah kunci kosmik, pusaka agung bernama Batu Aji Kalacakra. Batu ini bukanlah dari dunia. Permukaannya hitam pekat, menyerap segala cahaya, seolah menyimpan keheningan alam semesta di dalamnya. Di kulitnya yang dingin, terukir raja-raja suci. Kaligrafi kuno yang berdenyut dengan cahaya keemasan dari sumber yang tak terlihat, digenggam dalam keheningan doa. Batu ini adalah jangkar yang akan ditangkapkan di jantung spiritual tanah Jawa. Perjalanan pun berlanjut menembus pedalaman, melewati sawah terasering yang subur, saksi bisu peradaban kuno. Sang syekh berjalan di depan, membawa buntalan kain berharga itu dengan penuh hormat dan kewaspadaan. Setiap langkahnya adalah zikir, sebuah permohonan izin untuk menyelaraskan, bukan menaklukkan.
Wajahnya yang tenang memangkarkan keyakinan. Meski ia tahu, bahaya sesungguhnya bersembunyi di balik selubung malam. Dan malam pun tiba, membawa ujian pertamanya di tengah hutan lebat yang menjadi istana bagi ribuan makhluk tak kasat mata. Dalam lingkaran api unggun yang kecil, sang syekh bermeditasi, meletakkan batu kalacakra di hadapannya. Dari batu itu, memangkarlah kubah pelindung. Sebuah lingkaran cahaya biru yang hening namun tak tertembus. Di luar batas suci itu, makhluk-makhluk malam meraung tertahan, tak mampu menyentuh para utusan Tuhan yang berlindung dalam cahayanya. Inilah kekuatan sejati sang pusaka, sebuah batu yang melayang dalam visualisasi batin sang syekh. Darinya, terpangkarlah jutaan benang energi emas, membentuk sebuah jaring-jaring geometris yang sempurna dan agung. Jaring itu menyebar, membungkus replika gaib pulau ini, menyentuh setiap gunung, lembah, dan sungai. Sebuah jaring spiritual yang dirancang untuk satu tujuan mulia, menenangkan frekuensi layar, dan membuka jalan bagi cahaya kebenaran. Akhirnya, mereka tiba di tujuan akhir. Gunung Tidar, sang paku bumi Jawa. Gunung ini bukanlah sekadar gundukan tanah, melainkan pusat keseimbangan gaib. Diselimuti aura gelap yang terasa hidup dan mengancam, setiap langkah menujunya adalah sebuah perjuangan batin. Udara terasa semakin berat, menekan jiwa dengan kekuatan tak terlihat. Di lerengnya yang terjal, angin berbisik bukan dengan nyanyian alam, melainkan dengan suara-suara rintihan dari ribuan arwah yang terperangkap. Di puncaknya yang tandus dan berbatu, di bawah langit yang siap runtuh, sang syekh bersujud dalam keheningan yang kusyuk. Ia mengangkat tangannya, bukan lagi sebagai seorang hamba biasa, melainkan sebagai saluran bagi kekuatan ilahi yang maha dahsyat. Batu aji kalacakra di tangannya kini bukan lagi sekadar batu. Ia bersinar menyilaukan, berdenyut dengan energi kosmik yang siap dilepaskan. Seluruh kekuatan iman dan tahun-tahun pengabdian terpusat pada satu titik, pada satu momen penentuan ini. Lalu, dengan pekik takbir yang menggetarkan langit, sang syekh menghunjamkan pusaka itu ke jantung tanah Jawa. Seketika, dunia terdiam. Sebelum meledak dalam semburan cahaya putih yang membakar mata dan menyucikan segalanya, langit meraung dengan ribuan petir yang menyambar tanpa henti. Dan tanah di bawahnya bergetar hebat, seolah hendak terbelah. Dari celah-celah bebatuan, terdengarlah jeritan tanpa suara. Rintihan para jin dan siluman yang terbakar oleh energi suci yang tak tertahankan. Gelombang kejut itu tak berhenti di puncak. Ia meledak keluar, menjadi sinsin energi raksasa yang menyapu seluruh pulau. Dari ujung barat hingga timur, energi layar itu dipaksa tunduk, dibersihkan, dinetralkan, dan disegel. Gelombang itu menjelma menjadi sebuah pagar gaib, sebuah jaring spiritual yang akan selamanya mengubah wajah batin Jawa Dwipa. Jalan kini telah terbuka, namun tindakan ini telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih agung. Setelah badai kosmik itu reda, yang tersisa bukanlah kehancuran, melainkan sebuah keheningan yang absolut dan mencekam. Langit yang tadinya meraung kini terdiam dalam warna nila yang aneh, dan batu kalacakra yang tadinya membara kini kembali menjadi batu hitam biasa. Denyutnya nyaris tak terasa. Syekh Zubakir berdiri tegap di tengah sisa-sisa energi. Napasnya berat, tubuhnya lelah, namun matanya tetap waspada. Merasakan sesuatu telah berubah, udara tidak lagi kosong. Ia menjadi berat, padat, dan syarat dengan kehadiran kekuatan lain yang jauh lebih tua, jauh lebih dalam. Kekuatan ini tidak datang dari langit. Ia bangkit dari tanah itu sendiri, dari puncak Gunung Tidar. Tanah seolah mulai bernapas. Denyut biru yang lembut memangkar dari bebatuan, selaras dengan detak jantung pulau ini. Kabut, dedaunan kering, dan partikel tanah di puncak mulai berputar perlahan, ditarik oleh daya tak terlihat ke satu titik pusat. Dari kumpulan elemen bumi itu, sesosok figur mulai terbentuk. Bukan dengan kasar, melainkan seperti seorang seniman yang sedang memahat mahakaryanya. Dialah sang pamomong tanah Jawi, penjaga tatanan kuno, Sabdo Palon. Wajahnya adalah wajah rakyat jelata, dipenuhi keriput kebijaksanaan. Namun sorot matanya menyimpan sejarah ribuan tahun. Sedalam lautan,
setenang angkasa. Pakaiannya sederhana, kain lurik kusam yang membalut tubuhnya yang sedikit bungkuk. Namun auranya lebih agung dari raja manapun. Ia tidak berdiri di atas tanah. Ia adalah tanah itu sendiri, yang mengambil wujud manusia. Setiap jangkal alam mengakuinya sebagai sang penguasa sejati. Angin dahsyat yang tadi menderu, kini berhenti total dalam sekejap. Seolah menahan napas di hadapan tuannya. Di kejauhan, hewan-hewan liar keluar dari persembunyian. Bukan untuk lari, melainkan untuk menundukkan kepala mereka. Dengan hormat, Syekh Subakir menatapnya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan pengakuan bahwa ia kini berhadapan dengan suara sejati dari Jawa Dwipa. Tidak ada kata yang terukap dari bibir mereka. Namun puncak gunung itu menjadi saksi dialog paling agung dalam sejarahnya. Pertama, datanglah suara dari sang tanah, Sabdo Palon, gema yang lahir dari ribuan tahun kesetiaan. Dalam benak sang syekh, ia menunjukkan sebuah visi tentang tatanan kuno yang harmonis, di mana manusia menghormati alam dan alam memberkati manusia. Ia memperlihatkan roh-roh leluhur yang tersenyum, Paradan yang penjaga yang memastikan kesuburan. Sebuah keseimbangan sakral yang kini kau usik, wahai orang asing. Namun sang syekh menjawab bukan dengan argumen, melainkan dengan cahaya. Dengan mata terpejam, ia membalas visi itu dengan visinya sendiri, tentang kemuliaan manusia sebagai khalifah, bukan sebagai penyembah makhluk. Ia menunjukkan jiwa-jiwa yang terangkat dari rasa takut, bersujud hanya kepada satu sumber cahaya, sang pencipta alam semesta, dan segala isinya. Ia memperlihatkan tatanan kosmik ilahi, sebuah kebenaran universal yang melampaui batas-batas tanah dan tradisi. Dan di antara mereka, dua visi itu pun berbenturan. Energi biru keperakan dari Sabdo Palon, yang liar dan mengakar seperti pohon beringin, bertabrakan dengan energi emas keagungan dari Syekh Subakir, yang teratur dan murni laksana geometri suci. Sebuah keris gaib yang terbuat dari tanah, akar dan magma, beradu dengan sebilah pedang tak berwujud yang ditempa dari cahaya bintang dan doa. Ini bukanlah pertarungan untuk saling menghancurkan, melainkan adu kekuatan antara dua kebenaran yang sama-sama perkasa. Di puncak benturan itu, keduanya terdiam. Dalam keheningan, lahir sebuah pemahaman yang melampaui kata-kata, sebuah pengakuan akan kekuatan lawan. Sabdo Palon melihat keteguhan iman yang tak tergoyahkan, kekuatan yang lahir dari kepasrahan total kepada Yang Maha Tunggal, dan Syekh Subakir melihat kecintaan yang tak terbatas. Kekuatan yang lahir dari kesatuan jiwa. Sebuah jalan buntu, sebuah keseimbangan baru yang menuntut sebuah perjanjian. Di puncak keheningan itu, Sabdo Palon akhirnya membuka suaranya, bukan lagi dengan visi, melainkan dengan kata-kata yang bergema langsung di dalam jiwa. Ia berbicara tentang kesetiaan, tentang tugasnya sebagai pamomong yang tak bisa ia tinggalkan, yang terikat oleh janji pada para leluhur. Namun ia juga mengakui kekuatan iman yang dibawa sang syekh. Sebuah tatanan langit yang tak mungkin ia lawan selamanya. Maka, sebuah jalan tengah harus ditempa. Sebuah perjanjian yang akan dipegang teguh oleh langit dan bumi. Syarat pertama pun terungkap. Sabdo Palon dan para danyang akan menyingkir dari alam nyata. Mereka akan mundur ke alam sunyi, memberikan ruang bagi ajaran baru untuk bertumbuh. Namun sebagai gantinya, syarat kedua diajukan oleh sang syekh, bahwa ajaran tauhid harus disebarkan dengan hikmah dan kebijaksanaan, bukan dengan pedang dan paksaan. Agama baru harus menghormati selubung budaya, menyatu dengan tradisi, selama ia tidak menyentuh inti dari keimanan kepada Yang Maha Esa. Keduanya setuju. Sebuah jabat tangan tak terlihat menyatukan dua dunia. Lalu, datanglah syarat terakhir, sebuah janji dan sebuah peringatan abadi. Sabdo Palon menatap jauh menembus kabut waktu, dan menunjukkan sebuah visi masa depan yang kelam kepada sang syekh. Visi tentang saat di mana orang Jawa telah kehilangan jati dirinya, saat agama hanya menjadi pakaian, dan para pemimpin telah melupakan rakyatnya. Pada saat itulah, bisiknya, setelah 500 tahun, aku akan datang kembali untuk menagih janji, memulihkan tatanan, dan mengembalikan kejayaan spiritual tanah ini. Dengan sumpah itu, tugasnya pun selesai. Sabdo Palon, sang penjaga kuno, perlahan mengangkat tangannya dalam gestur perpisahan yang agung. Tubuhnya yang tadinya padat mulai memudar,
berubah kembali menjadi partikel-partikel tanah, kabut, dan cahaya biru yang tenang. Hembusan angin terakhir menyapu puncak gunung, membawa pergi sisa-sisa kehadirannya, meninggalkan sang syekh sendirian dalam keheningan fajar yang baru. Perjanjian itu telah disegel. Kisah ini bukanlah sekadar dongeng tentang pertempuran antara jin dan manusia. Ia adalah sebuah metafora abadi tentang pertemuan dua peradaban. Di satu sisi, ada kekuatan tauhid dari langit, sebuah kebenaran transendental yang murni dan universal. Di sisi lain, ada kearifan lokal dari bumi, sebuah spiritualitas kuno yang menyatu dengan alam dan menghormati para leluhur. Pertemuan Syekh Subakir dan Sabdo Palon bukanlah sebuah penaklukan, melainkan sebuah dialog agung antara langit dan bumi. Perjanjian gaib di puncak Tidar menjadi benih dari sebuah sintesis baru. Lahirnya wajah spiritualitas Nusantara yang unik. Seperti air yang mengalir mengisi wadahnya, ajaran baru tidak menghapus total kepercayaan lama, melainkan berpadu dengannya. Mungkulah para wali Songo membawa dakwah yang sejuk, menggunakan wayang, gamelan, dan tembang sebagai jembatan hati. Masjid-masjid dibangun dengan arsitektur yang menghormati pura. Menara-menaranya menjulang berdampingan dengan gapura-gapura kuno, menciptakan harmoni visual yang indah. Namun di balik keindahan akulturasi itu, janji Sabdo Palon tetap bergema, sebuah pengingat yang berdenyut di jantung tanah ini. Ia adalah bisikan angin di reruntuhan Kandi, suara ombak yang tak pernah lelah bercerita tentang masa lalu. Ia adalah suara nurani yang bertanya pada setiap generasi, apakah kau masih ingat siapa dirimu? Dari mana akarmu berasal? Sebuah peringatan agar kemajuan tidak membuat sebuah bangsa tercerabut dari tanah kebijaksanaannya sendiri. Maka, kisah ini diwariskan turun-temurun, bukan untuk disembah, melainkan untuk dipelajari. Sebagai pengingat bahwa iman sejati tidaklah kaku, ia mampu berdialog dan menghormati. Sebagai penanda bahwa akar budaya adalah fondasi yang harus dijaga, agar pohon bangsa bisa tumbuh menjulang tinggi ke langit. Sebuah warisan keseimbangan antara menerima yang baru dan menghormati yang lama. Sebuah pelajaran abadi dari sang utusan langit dan sang pamomong bumi.